Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Sampai bertemu kembali pada kuliah ekonomi bangunan. Materi kali ini kita akan membahas tentang masalah pembangunan manusia. Baik, sebelum kita mulai, sebaiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberikan kesehatan serta dimudahkan cara berpikir kita agar bisa menerima materi ini dengan baik. Baik, selanjutnya kita akan fokuskan masalah pembangunan manusia ini pada dua kajian pokok, dua hal kajian utama. Yang pertama, kita nanti akan membahas masalah manusia dalam perspektif tentang kependudukan, di masalah pendudukan. Yang kedua, nanti kita akan membahas masalah pembangunan manusia pada persoalan pengangguran. Dua hal ini menjadi isu krusial di dalam aktivitas pembangunan, termasuk di dalam aktivitas pembangunan manusia itu sendiri. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya harus mengawali bahwa tujuan utama dari aktivitas pembangunan itu sendiri tertuju pada manusia itu sendiri. Karena manusia sebagai subjek atas aktivitas pembangunan itu memiliki kehendak, memiliki kapasitas agar manusia ini menjadi suatu aktivitas pembangunan yang memiliki kemampuan, memiliki daya upaya, sehingga manusia nanti akan menjadi aspek yang paling penting di dalam pembangunan itu sendiri. Sehingga dalam konteks pembangunan, manusia merupakan tujuan dari pembangunan itu sendiri. Disinilah pentingnya kita memahamkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan atas nama pembangunan maka harus tertuju pada manusia itu sendiri. Tanpa tujuan utama itu, maka pembangunan akan nihil nilai, tidak ada artinya, karena manusia sebagai subjek di dalam aktivitas pembangunan itu menjadi hal yang dasar dan pokok. Sehingga begitu krusialnya isu di dalam masalah pembangunan manusia ini. Sebenarnya kalau kita mau mengkaji secara komprehensif, memang masalah pembangunan manusia itu kompleks, juga luas. Akan tetapi saya batasi karena memang materi kita harus atur waktu secara tepat. Sebenarnya kalau mau mendalam terkait dengan masalah kesetaraan gender atau masalah wanita, itu juga bagian dari aspek yang tidak bisa ditinggalkan di dalam pembangunan manusia. Kemudian masalah urbanisasi, migrasi, itu juga tidak bisa ditinggalkan dan seterusnya. Tapi dua hal yang kita akan fokuskan pada pertemuan kali ini. Baik, saya masuk langsung pada studi kasus masalah kependudukan. Ada isu krusial di dalam masalah kependudukan, di mana bonus demografi ini menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Bonus demografi adalah usia produktif jumlah penduduk yang ada di satu kawasan itu lebih banyak atau lebih tinggi. Nah, berdasarkan penelitian-penelitian termasuk di dalam riset atau surveinya yang dilakukan oleh BPS, sensusnya yang dilakukan BPS, rentan pada tahun 2020 sampai dengan 2035, Indonesia ini akan mengalami yang namanya bonus demografi. Dari mana bonus demografi itu bisa dilihat? Dari dependensi rasio yang dilihat dari komposisi kependudukan yang ada di Indonesia. Secara teoritis, materi tentang kependudukan nanti bisa dibaca di bukunya Prof. Mudhajat Kunchoro. Tetapi saya secara kasuistik yang ini menjadi penting untuk kita diskusikan, antara rentang tahun dari 2020 sampai dengan 2030, bonus demografi yang ada di Indonesia ini diperkirakan itu mencapai pada titik dependensi rasionya pada 46,9%. Ini artinya di tahun-tahun tersebut nanti kelompok usia produktif itu mencapai 2 kali lipat dibandingkan dengan yang tidak produktif. Nah, kita bisa kalkulasikan
Jika sekarang tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia itu berkisar dari 265 juta, maka 46%-nya itu berapa? Disinilah menjadi isu krusial, dan puncaknya menurut beberapa riset ini nanti akan berada di sekitar tahun 2025 sampai 2030. Di sini menjadi puncak bonus demografi usia-usia produktif. Nah, kalau kita mau berkaca pada usia produktif, maka usia produktif ini akan berlaku pada diri di usia-usia diri saudara-saudara, di mana nanti kisaran tahun 2025 saudara ini ada di usia-usia produktif kan. Kalau saudara lahir tahunnya sekitar katakanlah tahun 2000, maka di sini nanti saudara akan berada di usia sekitar 25. Maka bonus demografi ini nanti akan menjadi isu krusial dan penting untuk bisa didiskusikan. Nah, kalau kita berbicara soal bonus demografi, ini ada dua kutub yang menjadi fokus perhatian kita untuk kita bicarakan. Di satu sisi, bonus demografi ini akan menjadi peluang, akan menjadi kesempatan emas. Karena usia-usia produktif itu adalah usia-usia yang mestinya memiliki kualitas, memiliki kemampuan, kapasitas akan dirinya untuk menjadi satu tujuan di dalam aktivitas pembangunan itu sendiri. Karena manusia yang produktif tentu akan menghasilkan karya-karya yang produktif juga. Di situ satu kesempatan, satu peluangnya. Dan kita perlu mengingat memang ada beberapa negara yang kebangkitan secara pembangunannya itu diawali dengan mengelola atau memanfaatkan bonus demografi itu secara baik. Akan tetapi di satu sisi bonus demografi ini juga bisa menjadi satu persoalan serius tersendiri apabila tidak terkelola dengan baik. Artinya di rentan-rentan usia produktif itu tidak tersedia lapangan pekerjaan yang cukup dan layak, sehingga adanya pengangguran pada rentan usia bonus demografi ini akan menjadi bom waktu tersendiri. Disinilah kita nanti akan bisa mendiskusikannya, bahwa memang untuk membangun optimisme, bonus demografi itu merupakan modal dasar yang penting. Karena apa? Peningkatan produktivitas ini bisa diawali dengan peningkatan produktivitas pada usia-usia yang produktif itu sendiri. Usia produktif itu berapa, usia non produktif itu berapa, nanti baca di bukunya Prof. Derajat ya. Nah, di sini ada catatan kecil bahwa pada rentang periode bonus demografi antara tahun 2020 sampai 2035 ini, ya tentu periode ini adalah periode di mana penduduk harus lebih berkualitas, baik secara pendidikan ataupun secara keterampilan harus lebih terlatih. Nah, di sini harus ada asumsi yang dibangun bahwa mestinya di dalam rentan waktu usia bonus demografi itu ada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Harapannya kualitas pendidikan juga lebih baik begitu. Sehingga ketika nanti pada rentan waktu usia bonus demografi itu hadir, dia siap untuk berkompetisi, dia siap untuk melakukan satu aktivitas yang produktif begitu. Nah, selanjutnya masalah yang kedua adalah masalah pengangguran. Ingat, kita tadi mengupas tentang masalah bonus demografi di mana usia produktif. Sekarang kita bicara bonus pengangguran, masalah pengangguran. Kalau kita lihat data yang ada di Asia Tenggara, secara kuantitatif tingkat pengangguran yang ada di Indonesia ini masih relatif tinggi. Ada di kisaran angka 5%. Artinya Anda bisa hitung sendiri, 5% misalnya dari 265 juta itu berapa? Besar sekali. Angkanya 5% memang. Tapi dari